Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam kondisi sehat lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang permintaan. Sebelumnya, pada pertemuan minggu kemarin, kita sudah mempelajari materi pelaku ekonomi. Di antaranya pelaku ekonomi ada pelaku ekonomi individu, kelompok, atau lembaga yang melakukan kegiatan perekonomian, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi yang biasanya terdiri atas rumah tangga keluarga, masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan negara yang memiliki peran tersendiri dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kaitannya apa dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Pelaku kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang akan kita pelajari hari ini mengenai materi permintaan. Permintaan ini dilihat dari pelaku ekonomi, dilihat dari sisi produksi. Baiklah, kita lanjutkan. Apa itu permintaan? Permintaan ini adalah sejumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Jadi, pada tingkat harga dan pada waktu tertentu. Nah, permintaan ini dilihat dari sisi kita sebagai seorang konsumen. Ini hukum permintaan. Semakin rendah harga suatu barang, semakin tinggi jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin turun jumlah barang yang diminta, dengan syarat ceteris paribus. Dasar dari hukum permintaan ini nanti yang akan kita pelajari. Jadi di sini ada kata-kata ceteris paribus. Permintaan ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Dikatakan ceteris paribus apabila faktor-faktor yang mempengaruhi selain harga barang itu sendiri dianggap tetap atau tidak ada perubahan. Faktor permintaan diantaranya ada harga barang itu sendiri, harga barang lain yang memiliki hubungan substitusi, harga barang yang memiliki hubungan komplementer, terus ada ekspektasi di masa yang akan datang, itu diantaranya. Tapi yang paling mempengaruhi dalam hukum permintaan atau hukum permintaan ini akan berlaku apabila syarat-syarat yang lain yang mempengaruhi permintaan ini tidak berubah. Jadi yang berubah adalah harga barang itu sendiri. Nah, macam-macam permintaan. Ini ada permintaan efektif, ada permintaan potensial, dan ada permintaan absolut. Permintaan efektif ini permintaan yang disertai dengan daya beli dan sudah terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Harga barang disepakati. Jadi dalam permintaan efektif ini ada kesepakatan harga
pasar, atau ini nanti akhirnya bisa konsumen bisa membeli barang yang diinginkan. Yang kedua, permintaan potensial. Potensial ini permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum terjadi transaksi. Jadi sebenarnya pembeli atau konsumen ini mampu membeli sejumlah barang dengan harga yang tertera namun belum terjadi transaksi. Yang ketiga, ini permintaan absolut. Absolut ini berbeda dengan efektif dan potensial. Absolut ini permintaan yang tidak disertai dengan daya beli dan tidak terjadi transaksi. Jadi antara pembeli dan penjual belum terjadi kesepakatan harga pasar atau daya beli dari konsumen di bawah harga yang ditawarkan oleh penjual. Ini perbedaan dari macam-macam permintaan. Jadi kalau permintaan efektif ini sudah terjadi transaksi, permintaan potensial belum terjadi transaksi, permintaan absolut ini tidak terjadi transaksi. Kita lanjutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Tadi di awal sudah kita bahas sebentar. Ini nanti yang mempengaruhi berlaku atau tidaknya hukum permintaan dan yang juga mempengaruhi pergerakan dan pergeseran kurva permintaan, yang juga mempengaruhi pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Baiklah, kita lanjutkan. Yang pertama dari faktor permintaan adalah harga barang itu sendiri. Ini bisa kita lihat. Ini salah satu contohnya, ada produk Bimoli, ada kopi, ada gula, sirup, dan lain sebagainya. Nah, harga barang itu sendiri ini naik dan turunnya permintaan tergantung dari harga masing-masing produk ini. Jadi ada kecenderungan yang dilakukan oleh konsumen apabila harga suatu barang itu naik, maka ada kecenderungan permintaan akan barang itu akan turun. Sebaliknya, kalau harga salah satu barang ini naik, maka ada kecenderungan turun. Kalau harga itu turun, ada kecenderungan jumlah barang yang dibeli itu akan bertambah. Ini yang dimaksud dengan harga barang itu sendiri. Yang kedua, pendapatan konsumen juga mempengaruhi permintaan. Semakin tinggi pendapatan konsumen, akan ada kecenderungan permintaan akan suatu barang itu bertambah. Satu contoh, kalian diberi uang saku hari ini 5.000, maka akan kalian belanjakan sejumlah 5.000. Besok diberi uang saku 10.000, maka ada kemungkinan konsumsi juga akan bertambah lebih dari 5.000. Sebaliknya, apabila pendapatan konsumen itu turun, maka konsumsi atau pembelian itu juga akan turun. 5.000, maka akan kalian belanjakan sejumlah 5.000. Besok diberi uang saku 10.000,
maka ada kemungkinan konsumsi juga akan bertambah lebih dari 5.000. Sebaliknya, apabila pendapatan konsumen itu turun, maka konsumsi atau pembelian itu juga akan turun. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah harga barang substitusi. Seperti di dalam gambar ini, harga barang substitusi kalau kalian masih ingat, substitusi ini adalah harga barang pengganti. Artinya, kedua jenis barang ini memiliki hubungan yang bisa saling menggantikan. Contoh ini adalah beras dan jagung. Apabila harga beras itu naik, permintaan akan jagung yang menjadi substitusi dari beras justru akan bertambah. Jadi beras mahal, konsumen akan beralih ke jagung. Sebaliknya, kalau harga beras ini mungkin tetap, konsumen akan tetap mengkonsumsi beras. Hubungan substitusi ini merupakan hubungan yang sifatnya negatif, karena beras mahal, konsumen akan beralih ke jagung. Sebaliknya, kalau harga beras ini mungkin tetap, konsumen akan tetap mengkonsumsi beras. Hubungan substitusi ini merupakan hubungan yang sifatnya negatif, karena harga dari barang yang satu itu naik, maka akan menyebabkan permintaan dari harga barang lain yang menjadi substitusinya ini akan bertambah. Nah, kita lanjutkan. Harga barang komplementer. Komplement ini adalah hubungannya bisa saling melengkapi. Jadi kalau yang satu permintaannya banyak, harga barang yang satunya permintaannya juga akan bertambah. Bisa dikatakan kalau harga barang yang satu itu naik, maka permintaan akan barang yang satunya yang menjadi komplementernya ini juga akan ikut turun. Nah, suatu contoh ini yang termasuk salah satu barang komplementer adalah kopi dan gula. Nah, kalau harga gula itu mahal, maka ada kecenderungan untuk permintaan akan kopi ini akan ikut turun. Sebaliknya, kalau harga gula ini turun, harga kopi meskipun tetapi ini komplementernya dengan gula, maka akan ikut berubah. Ini hubungan komplementer. Contoh barang yang lainnya adalah sepeda motor dengan bensin. Misalkan, kalau harga bensin itu naik, maka ada kecenderungan pembelian sepeda motor ini juga akan ikut turun. Ini dari faktor harga barang komplementer. Kita lanjutkan. Selera konsumen. Nah, adanya selera konsumen ini juga bisa mempengaruhi perubahan permintaan. Ketika konsumen ini berselera atau ketika barang tersebut masih tren atau sedang tren, meskipun harga barang itu mahal, maka konsumen akan tetap membeli. Suatu contoh, saat kita lapar,
saat kita lapar, nah kita akan mengkonsumsi makanan ini meskipun harganya itu mahal, kita akan tetap membeli. Tapi kalau kita sedang tidak berselera, maka pembelian itu akan berkurang. Ini selera konsumen. Jadi selera ini sangat mempengaruhi perubahan permintaan. Selanjutnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang bertambah secara otomatis ada kecenderungan jumlah barang yang diminta itu juga akan bertambah. Suatu contohnya ketika satu penduduk ini jumlahnya 100, dengan asumsi satu orang ini 1, maka jumlah barang yang akan dibeli jumlahnya 100. Nah, ketika jumlah penduduk naik menjadi 150, ada kecenderungan jumlah permintaan juga akan bertambah sejumlah 50. Ini jumlah penduduk. Selanjutnya ekspektasi. Faktor dari ekspektasi. Ekspektasi ini merupakan ramalan ya yang akan terjadi pada satu harga di masa yang akan datang, di harga suatu produk di masa yang akan datang. Ini adalah salah satu contohnya emas. Kita sedang melakukan investasi emas, ini ada harapan bahwa di masa yang akan datang, 2 tahun, 3 tahun lagi, ini harga emas akan naik. Maka ada kecenderungan permintaan hari ini akan emas ini akan bertambah. Satu contohnya lagi, ada isu kenaikan harga bahan pokok, misalkan kenaikan harga gula, misalkan besok ini harga gula akan naik 25%. Bagaimana dengan pembelian hari ini? Maka pembelian hari ini akan bertambah. Konsumen akan membeli barang di saat harga itu belum naik. Sebaliknya, kalau ada ekspektasi harga di masa yang akan datang itu turun, maka konsumen akan menahan pembelian yang dilakukan hari ini. Konsumen akan menunggu harga itu turun. Ini salah satu contoh yang lain. Kita lanjutkan, yang terakhir ini adalah kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen. Nah, sebentar lagi ini ada musim kenaikan kelas atau ada penerimaan siswa baru. Nah, maka permintaan akan seragam ini akan bertambah. Karena apa? Kebutuhan konsumen akan seragam itu juga bertambah. Ini demikian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kita lanjutkan. Kurva permintaan. Ini ya, kurva permintaan ini berbentuk miring dari kiri atas ke kanan bawah dan memiliki slope negatif. Nah, bagaimana caranya menggambar kurva ini? Ya, kita bisa melihat tabel dari kurva permintaan. Ini harga salah satu produk. Ya, pada saat harga 8.000, jumlah barang yang diminta 10. Pada saat harga turun 6.000, jumlah barang yang diminta akan bertambah 20. Pada saat harga turun lagi 4.000, ada kecenderungan jumlah barang yang diminta akan bertambah. Jumlah 10 unit. Ketika harga turun lagi 2.000, jumlah barang yang diminta 40. Kita akan menggambarkan kurvanya. Yang garis vertikal ini adalah price atau harga. Garis yang horizontal ini adalah quantity atau jumlah. Yang pertama titik A
A ini jumlah barang yang diminta 10 ya pada saat harga 8.000. B pada saat harga 6.000 jumlah barang yang diminta 20. Pada saat harga 4.000 jumlah barang yang diminta 30. Pada saat harga turun 2.000 jumlah barang yang diminta 40. Kita hubungkan titik-titik tadi A, B, C, dan D. Kita tarik garis ke bawah. Ini kurva permintaan. Memiliki slope negatif. Semakin rendah harga, semakin bertambah jumlah barang yang diminta. Ini ya tentang kurva permintaan. Kita lanjutkan. Ada pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Kita lanjutkan, kita bahas dulu yang pergerakan. Gerak. Gerak ini terjadi di sepanjang kurva permintaan. Jadi gerak ini bergeraknya bisa ke atas, bisa ke bawah, hanya sepanjang kurva permintaan. Nah, kita lihat tabel ini. Pergerakan sepanjang kurva permintaan. Jadi faktor dari pergerakan kurva permintaan ini yang menyebabkan hanya faktor harga. Artinya apa? Harga barang itu sendiri. Harga naik, harga turun, permintaan bisa berkurang, permintaan bisa bertambah. Sesuai dengan hukum permintaan tadi, ada kecenderungan apabila jumlah barang yang atau harga barang itu turun, ada kecenderungan jumlah barang yang diminta ini akan semakin bertambah. Artinya konsumen akan menambah pembelian. Nih, kita lanjutkan yang pergerakan. Nah, kalau pergeseran tadi yang mempengaruhi hanya harga barang itu sendiri, kalau pergeseran ini faktor-faktor lain selain harga barang. Jadi tadi faktor selain harga itu apa saja? Ada diantaranya harga barang substitusi, harga barang komplementer, selera konsumen, ekspektasi di masa yang akan datang, bisa juga dipengaruhi oleh kebutuhan akan suatu barang. Nah, ini yang akan mempengaruhi pergeseran. Pergeseran ini bergeser ke kanan dan ke kiri. Nah, satu contoh dari kurva permintaan tadi, pada saat harga 4.000, contohnya ya harga yang sama, harga 4.000, maka permintaan bisa berubah-ubah. Bisa 10, bisa 20, naik 20, bisa naik 30. Jadi tergantung, bukan karena faktor harga. Salah satunya mungkin faktor dari harga barang substitusi, bisa dari selera. Jadi kalau sedang berselera, barang itu lagi tren, harganya sama, permintaan bisa berubah-ubah. Ini pergeseran dan pergerakan kurva permintaan. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan fungsi permintaan. Fungsi secara matematis, fungsi permintaan dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut. QD sama dengan A min BP. Ya, QD ini jumlah barang yang diminta, A itu konstanta, B slope, P harga.
harga. Untuk mencari fungsi permintaan, rumusnya P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1, Q2 min Q1. P ini adalah harga awal, P2 harga setelah terjadi perubahan, Q1 jumlah permintaan awal, Q2 jumlah permintaan setelah terjadi perubahan harga. Nah, kita pelajari contoh soal. Ini diketahui fungsi permintaannya QD sama dengan 40 min 0,5 P. Berapakah jumlah barang yang diminta pada saat harga Rp20 dan gambarkan kurvanya. Jadi untuk mencari jumlah barang yang diminta pada saat harga 20. Pada saat harga 20, maka QD sama dengan sesuai rumus tadi 40 min 0,5 P. Sama dengan 40 min 0,5 P dikali 20. Sama dengan 40 min 10. Ketemunya 30. Jadi pada saat harga 20, jumlah barang yang diminta atau jumlah permintaan ini 30 unit. Nah, bagaimana dengan kurvanya? Bagaimana caranya kita membuat kurva? Ini ya, pada saat memotong sumbu P pada saat Q sama dengan 0. Jika QD sama dengan 0, maka sesuai dengan rumus tadi ya, dimasukkan akan ketemu price 80. Jadi garis kurva permintaan memotong sumbu P pada titik 0,80, 0 dan 80. Ini. Saat memotong sumbu Q pada saat P sama dengan 0. Jika P sama dengan 0, maka QD-nya ketemu 40. Nah, kurvanya 40 dan 0. Jadi garis kurva permintaan memotong sumbu Q pada titik 40 dan 0. Ini ya. Ini gambar kurva permintaannya. Nol price-nya ini ya, 0,80 P. Jadi pada saat memotong sumbu P tadi 80, 0 dan 80. Nah, dan 0,40, Q40 dan 0. Ini ke sini. Ini 0 dan 80, terus 0 dan 40. Kemudian ditarik garis dari titik tadi ya, 2 titik tadi ditarik garis, akan tergambar kurva permintaan dari QD sama dengan 40 min 0,5 P. Nah, ini untuk memberikan pendalaman atau pemahaman dari materi yang sudah kita pelajari tadi, memperdalam pemahaman tentang pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Ini bisa dianalisis dari 3 topik ini. Nah, 3 topik ini. Topik yang pertama, ini masyarakat berburu minyak goreng murah. Topik yang kedua, konsumen daging sapi beralih ke ayam. Topik yang ketiga, SPBU diserbu warga akibat wacana kenaikan harga BBM. Subsidi. Jadi harga BBM itu subsidi. Nah, dari ketiga topik ini, setelah dilihat dan nanti ya YouTube-nya dilihat, ini bisa dianalisis. Topik 1 ini mempengaruhi pergerakan atau pergeseran
kurva permintaan. Topik 2 ini akan mempengaruhi pergerakan atau pergeseran kurva permintaan. Topik yang ketiga ini akan mempengaruhi pergerakan atau pergeseran kurva permintaan. Nah, demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang permintaan. Semoga akan menambah wawasan kalian atau akan menambah pemahaman kalian tentang materi permintaan. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan melanjutkan materi tentang penawaran. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.